Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara saya dimanapun berada. Tetap kuat ya, saya yakin apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketemu lagi saat ini dalam renungan singkat firman Tuhan yang kita percayai bahwa firman itu adalah Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Sebab itu kita yakin bersama bahwa karena firman ini adalah Allah, firman itu hidup. Firman itu sanggup menguatkan kita, menghidupkan kita. Firman itu dalam setiap perkataan firman ada kuasa, ada mujizat yang sanggup menyembuhkan kita, memberikan sukacita di dalam setiap hati kita. Puji Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 berkata begini, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Kita sudah dengar firman Tuhan ini. Dan jelas sekali Tuhan berkata bahwa akan datang satu hari di mana satu masa di mana dunia akan dilanda dengan pencobaan. Dan tidak ada manusia yang diam di bumi ini yang tidak mengalami pencobaan itu. Entah orang yang tidak percaya dan juga termasuk kita orang-orang yang percaya, tidak ada yang luput dari pencobaan itu. Tetapi bedanya adalah Tuhan berjanji Dia akan melindungi kita. Dia akan menyertai kita di hari pencobaan itu. Pertanyaannya begini, siapa orang yang dilindungi Tuhan? Orang yang percaya, yang dilindungi Tuhan, yang diluputkan Tuhan dari hari pencobaan itu. Kita kembali lihat firman Tuhan berkata begini, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku." Jadi yang mendapatkan perlindungan Tuhan, yang dilindungi Tuhan dari hari pencobaan yang akan melanda seluruh manusia atau melanda bumi adalah orang-orang yang melakukan firman. Orang-orang yang melakukan firman tekun menantikan Tuhan. Kalau kita lihat saudara, dengan singkat kita lihat di dalam Lukas, Tuhan sendiri yang berkata begini di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-40 berkata begini ya. Injil Lukas 22 ayat 40. "Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi Bapak Ibu, menuruti firman Tuhan sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Firman itu adalah kehendak Tuhan. Dan jelas di dalam Lukas pasal 22 ini, kehendak Tuhan yang Tuhan maksudkan adalah berdoa. Ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan berkata berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan itu, atau supaya kita tidak kalah dengan pencobaan itu. Berdoa, saudara. Doa itu adalah kehendak Tuhan. Hadapi persoalan apapun, pencobaan apapun yang memang kita alami hari-hari ini dengan tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan saudara, kita lihat selanjutnya di dalam ayat 44, Lukas pasal 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus juga sebagai manusia 100% mengalami pencobaan. Dan manusiawinya itu saudara, dia juga mengalami ketakutan ketika menghadapi pencobaan itu. Tetapi ketika pencobaan itu semakin berat, ya, firman Tuhan berkata Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Kadangkala pencobaan yang datang kepada kita itu membuat kita sangat takut, membuat kita begitu ketakutan seperti Yesus yang alami di Lukas pasal 22 ini. Dia sangat ketakutan. Hari-hari ini semua manusia mengalami ketakutan dengan pencobaan yang melanda bumi, termasuk kita mengalami ketakutan. Tetapi Tuhan mau gunakan rasa takut itu untuk berdoa. Semakin kita dihantui atau semakin kita ditimpa dengan ketakutan karena pencobaan, Tuhan mau semakin bersungguh-sungguh berdoa. Itu adalah kehendak Tuhan. Apa sih yang dimaksudkan Tuhan sungguh-sungguh berdoa? Kalau Bapak Ibu lihat doa Yesus, perkataannya begini, bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu yang jadi. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, orang yang sampai mencapai level penyerahan total kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat, aku tidak berdaya dengan persoalan ini. Dan memang tidak ada manusia yang mampu menghadapi pencobaan yang akan melanda bumi.
Saudara, dan kita juga sadar akan hal itu. Sebab itu ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita sampai kepada level, saudara, sikap hati yang berkata, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat. Sebab itu aku berserah penuh kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 37. Bapak Ibu lihat Mazmur 37 ayat 5 berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara, sungguh-sungguh berdoa, makin bersungguh-sungguh berdoa adalah sikap kita berserah total kepada Tuhan. Kita berkata, kehendak Tuhan yang jadi. Dan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dia akan bertindak menolong kita, melindungi kita dari hari pencobaan, membuat kita menang menghadapi pencobaan. Saya percaya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara saya, persoalan pencobaan yang menimpa bumi bahkan kita hari-hari ini tidak akan terus-menerus ada dalam hidup kita. Dan saya percaya apapun yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia akan menguatkan kita, Dia akan menyertai, menolong kita, saudara, menghadapi pencobaan yang memang lagi menimpa bumi termasuk kita. Dan saya percaya kita pasti menang. Tuhan bertindak, sebab itu jelas sekali firman Tuhan. Dalam situasi apapun, turuti firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, berpegang pada firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Tetaplah berdoa, dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Saudara, hari-hari ini banyak-banyaklah berdoa dengan apa yang kita alami. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Dia pasti menolong engkau. Janjinya ya dan amin. Dia berkata, Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan yang menimpa seluruh manusia. Kita berdoa dalam nama Yesus. Janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu, dalam keadaan apapun engkau. Saya berdoa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan ada bersama dengan engkau. Engkau tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan menolong engkau, menyembuhkan engkau yang sakit, menguatkan engkau yang lemah, menghibur engkau yang susah saat ini. Tuhan tolong engkau di dalam nama Yesus. Virus apapun yang datang menyerang, Tuhan sangat mampu melihat virus yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan melihat itu dan Tuhan bisa mematikan setiap virus apapun. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan engkau, menolong engkau. Janjiannya ya dan amin. Dia pasti melindungi dan melepaskan engkau dari segala ketakutan apapun yang kau alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.